Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saudara-saudariku seiman semuanya sehat, tetap dalam perlindungan dan rahmat Allah. Yakin dan percaya dalam kehidupan ini tidak ada yang selamanya senang, tidak ada yang selamanya susah. Berusaha, yakin dan percaya semua akan bisa kita jalani, kita lewati kalau kita berusaha untuk tetap bergantung kepada Allah. Hari ini saya akan membahas tema tentang tujuan hidup. Sebelum kita masuk tema hari ini, silakan bagi saudara-saudariku yang berkenan untuk tekan tombol subscribe-nya, semoga bisa melihat video motivasi saya selanjutnya, semoga bermanfaat. Hari ini saya akan membahas tema tentang tujuan hidup. Saya yakin dan percaya survei membuktikan kalau ditanya kepada saudara-saudari kita, banyak yang gak bisa jawab. Tujuan hidup kita apa? Untuk apa kita hidup di dunia? Apa hanya formalitas saja? Bekerja, makan, menafkahi, begitu saja? Atau masih ada yang lain yang kita cari, yang kita ingin raih? Tapi yakin dan percaya, apapun yang ingin kita raih, kalau tidak izin Allah tidak akan mungkin terjadi. Jadi berusaha, kita harus tahu apa tujuan hidup kita. Seperti di awal saya sering bahas, tujuan hidup kita adalah meraih dunia bahagia, akhirat surga. Tujuan hidup kita untuk meraih cinta dan ridho Allah. Tujuan hidup kita berusaha. Hidup kita ini bermakna dan ada artinya. Hidup kita ini benar-benar berarti. Jangan pernah hidup sia-sia. Jadi tujuan hidup kita yang lebih terutama untuk meraih cinta dan ridho Allah. Bagaimana Allah cinta dengan apa yang kita lakukan, Allah ridho dengan apa yang kita kerjakan. Mungkin selama hidup kita, selama kita berada di dunia, kita masih disibukkan dengan urusan duniawi, rutinitas sehari-hari, menafkahi keluarga, mungkin sudah 7 turunan, dengan pola pikir yang sama, dengan adat istiadat, dengan budaya. Banyak kita hidup seperti kehidupan yang lama. Padahal di Al-Quran sudah dikatakan, hiduplah dengan zamannya, tanpa jauh dari Allah. Sesuaikan dengan zamannya. Kalau kita ingin mendidik anak kita dengan pola didik kita dulu, tak akan mungkin bisa nyambung. Karena anak kita tidak merasakan apa yang kita rasakan dulu. Karena orang akan merasakan manfaatnya kalau dia sudah merasakannya langsung. Jadi berbuih kita juga menasihati anak, menceritakan masa lalu kita. Yang masa lalu tentang masa lalu, tak akan nyambung dengan anak-anak kita. Sesuaikan dengan zamannya, tanpa jauh dari Al-Quran dan Sunnah. Pola didik yang berbeda, pemikiran yang berbeda, dengan latar belakang yang berbeda. Semakin zaman akan semakin berkembang, semakin canggih. Makanan saja sudah serba instan. Kerjaan juga sudah mulai dimudahkan dengan berbagai media. Terlalu banyak kemudahan yang kita dapat sekarang ini, tapi karena kemudahan kadang orang jadi banyak lupa
orang yang cerdas, dia akan berusaha memanfaatkan perkembangan zaman ini untuk lebih meningkatkan keimanannya, keyakinannya hanya kepada Allah. Kalau orang sudah berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah, seperti apapun keadaan pada zaman sekarang ini, tidak akan mengubah prinsip hidupnya, tidak akan melemahkan keimanannya, karena dia selalu bergantung kepada Allah. Zaman boleh berubah, tapi keyakinan tetap harus kuat. Jangan sampai terkontaminasi dengan pemikiran-pemikiran yang salah, dengan lingkungan yang salah, tapi berusaha mencemari kebaikan buat orang lain, jadi kebaikan buat orang lain. Cemari dengan perbuatan-perbuatan baik, bukan mencemari, tapi memberikan kebaikan-kebaikan buat orang lain. Berusaha hari ini harus lebih baik lagi. Oke? Tujuan hidup yang pertama untuk beribadah. Itu udah pasti. Tujuan hidup kita terlahir ke dunia ini untuk beribadah, beramal soleh sebanyak mungkin untuk bekal kita nanti di akhirat. Karena hidup di dunia hanyalah sementara, hanya sebentar, hanya bersinggah. Nanti tempat terakhir terbaik kita nanti di surga ya Allah. Jangan sampai jadi orang yang merugi, menyia-nyiakan waktu dan kesempatan usia yang masih ada dalam hal-hal yang tidak membuat kita lebih baik. Jadi berusaha untuk beribadah sebanyak mungkin, memberi kebaikan-kebaikan buat orang lain, selalu memberi dalam kebaikan, berusaha untuk menjalin tali silaturahim agar kita, Allah mudahkan jalan urusan kita, Allah panjangkan usia kita, Allah mudahkan kita untuk menjemput rezeki kita. Banyak keutamaan bersilaturahim. Jadi berusaha, silaturahim juga ibadah kita, harus kita lakukan setiap harinya. Walaupun tak bisa bertatap muka, kita bisa lewat media yang ada. Dan yang terpenting, banyaklah mendoakan dalam kebaikan, karena doa akan kembali kepada diri kita sendiri. Jadi berhati-hatilah dengan pikiran kita, berusaha tetap berdoa yang baik-baik saja. Insya Allah itu akan membuat kita lebih baik lagi. Yang kedua, berikhtiar menafkahi diri sendiri dan keluarga, dan bisa berbagi untuk orang lain. Berikhtiarlah semampu kita, lakukan yang terbaik, yang terbaik. Jangan hal yang biasa, tapi yang terbaik. Kalau kita bisa melakukan lebih dari yang biasa, kenapa tidak dilakukan? Jangan cukup dengan hanya yang ada. Berusaha lebih meningkat. Jangan masalah harta saja yang masih kurang. Berusaha dalam ilmu juga harus, jangan pernah merasa cukup. Terus berusaha, cari lagi ilmunya yang lebih meningkat lagi. Jadi berusaha. Yang ketiga, belajar. Banyaklah belajar dalam ilmu agama, ilmu kehidupan. Berusaha untuk belajar memahami orang lain, mengerti apa yang orang inginkan. Hidup kita ini melayani orang lain dalam kebaikan. Jangan pernah menuntut orang lain untuk memahami kita, mengerti kita. Makanya nanti kita banyak kecewa, banyak terluka, banyak sakit hati. Di saat kita berusaha untuk banyak memahami dan mengerti orang lain, di situ Allah menguatkan kita. Kita sudah terbiasa menghadapi perilaku saudara-saudari kita yang memang unik. Tidak ada yang sama. Jadi berusaha. Tidak perlu membuktikan kita orang baik. Kita berbuat baik. Berusaha saja lakukan apa yang kita mampu kita lakukan, karena mengharap cinta dan ridha Allah. Perjuangan kita berusaha niatkan karena Allah, bukan karena penilaian atau pencitraan dari manusia.
berusaha kita hidup ini berjalan seperti apa adanya, seperti ketentuan yang sudah Allah tentukan. Jangan terlalu banyak mengatur Allah, banyak keinginan, tak sesuai keinginan, kecewa. Berusaha lakukan yang terbaik saja. Jangan terlalu banyak mimpi, banyak bermimpi, tapi punyalah impian besar. Bagaimana setiap hari kita lebih banyak memberi daripada menerima. Saya bukan ngomong saja, mudah-mudahan ada isinya. Dan kita berusaha, apa yang saya sampaikan berdasarkan pengalaman dan apa yang saya rasakan. Semoga ada kebaikan bisa untuk berbagi. Kalau ada keburukan dari saya, ya gak usah diambil. Tiap manusia pasti punya kekurangan. Saya juga banyak punya kekurangan, banyak kelemahan. Kita tidak tahu orang luar dalamnya seperti apa. Apalagi kita ketemunya hanya sekali-sekali. Apalagi ini ketemunya juga lewat media. Tidak ada kita yang bisa untuk tahu kehidupan pribadi orang lain. Tapi kita berusaha. Sebenarnya kita semua ini berjuang untuk meraih cinta dan ridha Allah. Kita ini semua punya kekurangan, punya kelemahan, punya kelebihan. Berusaha kelebihan kita menjadi suatu kebaikan, kelemahan kita menjadi suatu pembelajaran, agar kita punya planning ke depannya harus bisa lebih baik lagi. Insya Allah. Yang keempat, untuk menafkahi keluarga. Tujuan hidup kita memang selain untuk diri kita sendiri, kita punya tanggung jawab. Apalagi yang berumah tangga punya kewajiban dengan anak, istri, keluarga. Hanya kita harus menafkahi keluarga dengan ikhtiar terbaik. Mudah-mudahan kita berusaha setiap hari untuk lebih baik lagi. Yang kelima, harus bermasyarakat, harus berinteraksi, harus bersosialisasi dengan siapa saja, di mana saja, dengan lingkungan mana saja yang membawa kita dalam kebaikan. Carilah lingkungan yang baik, yang membuat kita semakin dekat kepada Allah. Harus cerdas mencari lingkungan yang baik buat kita, buat anak kita, buat keluarga kita. Jangan sampai salah pergaulan. Jangan sampai terjebak pikiran sendiri. Kita diberi akal pikiran, gunakan. Memantaskan diri kita di hadapan Allah. Kita harus banyak bersyukur atas nikmat karunia yang sudah Allah berikan kepada kita. Ya Masya Allah, luar biasa. Saya tiada putus-putusnya. Sedikit sekali hambaku yang bersyukur. Memang benar sekali, sedikit sekali hamba Allah yang bersyukur kepada Allah. Banyaknya yang lupa daripada yang ingatnya. Makanya kita itu manusia, gudang salah, gudang hilang, gudang dosa, dan gudang lupa. Tapi kita berusaha belajar. Berusaha kita ya mengevaluasi diri kita lagi lebih baik lagi untuk meraih dunia bahagia, akhirat surga. Walau tak mudah, berat memang, tapi berusahalah. Hidup ini banyak berbagai proses yang harus kita jalani. Makanya skenario dan episode hidup kita sudah Allah tentukan. Sudah Allah tentukan semua. Skenario kita, hari ini kita apa, di mana. Sudah Allah atur semuanya. Makanya kita jangan sampai lupa kepada Allah. Banyak terima kasih bangun tidur, terima kasih kepada badan kita, terima kasih tangan, terima kasih kaki. Masya Allah, luar biasa yang telah menemani saya dalam kehidupan ini. Jarang kita yang ingat berterima kasih dengan panca indera kita. Jangan sampai menzolimi diri kita. Kalau kita nggak sehat, gimana mau kerja? Banyak sesuatu yang lupa kita. Padahal begitu banyak dampaknya yang membuat kita lebih baik lagi. Berusaha bangun tidur, terima kasih tangan, terima kasih kaki. Begitu banyak karunia Allah yang sebenarnya memang banyak kita dustakan yang tanpa kita sadari. Tapi berusahalah. Hari ini dapat ilmunya, mulailah mengkaji diri. Semoga kita tidak termasuk golongan orang yang rugi. Allah itu sebenarnya sudah banyak memberikan sinyalnya kepada kita, sudah banyak mengingatkan kita. Kadang
kita lupa. Malah kadang pura-pura lupa, dikasih tahu nggak mau tahu. Jadi usaha yang lebih parah lagi, nggak mau tahu ini manusia, nggak mau tahu. Nah, astagfirullahaladzim, hati-hati, jangan sampai nanti tergolong tanda-tanda hati yang sudah mati, sudah nggak mau mendengar lagi apapun perkataan orang. Usaha kita mempunyai hati yang sehat, jangan sampai hati yang sakit atau hati yang bermasalah, apalagi hati yang sudah mati, yang sulit menerima kebenaran. Maka berhati-hatilah. Dan yang keenam, kesehatan olahraga. Tujuan hidup kita pastilah kita harus menjaga diri kita, lakukan olahraga setiap harinya, berjalan, berlari, menghirup udara segar di pagi hari. Makin terasa kita nikmat Allah mana yang mesti kita dustakan, Ar-Rahman. Begitu banyak nikmat Allah yang kita dustakan. Sampai saat ini masih bisa bernafas, sementara saudara kita di rumah sakit sulit bernafas, harus membeli oksigen, sampai jual tanah, jual segala macam agar bisa tetap hidup. Nah, kita yang masih dengan gratis setiap harinya bernafas tanpa membeli oksigen, nah gimana hidup mau banyak perubahan kalau kita itu rasa syukurnya sedikit? Banyaknya ngeluh saja. Allah sangat membenci hamba yang berkeluh kesah. Maka kita nggak boleh mengeluh dengan manusia. Berkeluh kesah kepada Allah saja, curhat kepada Allah, jangan kepada manusia. Jarak orang yang amanah kalau kita curhat kepadanya. Oke, hari ini dia tutupi aib kita. Lain waktu kalau kita nggak baik hubungannya, bisa jadi dia nanti yang buka aib kita. Jangan sangka orang yang selama ini memahami kita, bertahun-tahun memahami kita, dia akan paham terus. Tidak, suatu saat mungkin dia orang pertama yang tak pernah mengenal diri kita, tak bisa memahami kita. Makanya hanya Allah yang bisa memahami kita. Jangan pernah bergantung dengan manusia. Manusia juga manusia biasa, dia bisa futur imannya, dia bisa lupa, dia bisa hilang. Karena kita ini bergantung semua kepada Allah, bukan kepada manusia. Tugas kita hanya mengingatkan, menguatkan, dan mendoakan dalam kebaikan. Masalah hasil urusan Allah. Oke, yang ketujuhnya istirahat. Sayangi diri sendiri. Jangan sampai menzolimi diri kita sendiri. Untuk meraih tujuan hidup, kita harus menyayangi diri kita sendiri. Jangan sampai memposir tenaga, posir pikiran. Sakit kita yang ngerasain kita, bukan orang lain. Makanya berhati-hati, sayangi diri kita, kasihi diri kita. Bagaimana kita mau membantu orang lain kalau kita nanti sakit? Jadi berusaha jangan mengatakan sakit, tapi katakanlah kurang sehat. Jadi dalam ilmu terapinya, katakan kurang sehat, berarti masih ada kata positif, sehat. Jangan bilang sakit, karena ucapan adalah doa. Maka berhati-hatilah dengan lisan kita. Ucapan adalah doa. Saya hanya bisa menyampaikan ini saja sambil mendoakan. Semoga kita semua bisa berusaha untuk memperbaiki diri kita lebih baik lagi. Saya juga harus banyak belajar. Harus terus berproses untuk memperbaiki diri kita sendiri. Gak mudah diri kita ini, harus terus digodok, terus ditempa. Harus bisa menjalani setiap ujian apapun juga. Harus kuat. Jangan sampai kita rapuh. Bergantung kepada Allah. Jangan bergantung di dahannya rapuh dan rumput yang basah. Kebayang dahan rapuh, jantung yang basah, kemana? Maka berusahalah kita untuk tetap bergantung hanya kepada Allah saja. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf banyak keterbatasan. Saya bikin video ini nggak ada settingan, mengalir begitu saja. Jadi apa yang sudah direkam langsung saya share. Makanya saya banyak minta maaf, mohon maaf, mungkin banyak kesalahan, banyak kehilapan dari lisan saya, dari pembuatan videonya. Mohon dimaafkan. Berusahalah, jangan pernah mencari-cari kekurangan orang lain. Jangan berusaha mencari-cari kesalahan orang lain. Ingat, diri kita juga banyak kekurangan, banyak kesalahan. Jangan menilai yang tampak, jangan mudah menilai seseorang. Karena kita tuh terlalu mudah menilai orang lain. Kenapa itu? Gimana ya? Masya Allah.
banyak saja mengatakan hal-hal yang negatif tentang orang lain, padahal diri sendiri kalau kita meyakini ucapan adalah doa. Nah, jangan sampai menjelat ludah sendiri. Apa yang kita katakan nanti bisa balik pada diri kita sendiri. Nauzubillah min dzalik. Berhati-hatilah, jaga lisan kita, jaga sikap kita. Ada kebaikan, ambil. Kalau nggak ada sesuai, nggak usah diambil. Lebih banyak diam daripada ngomong, jadi banyak salah. Kalau saya sebagai pembicara memang jadi harus banyak bicara, tapi berusaha terarah. Makanya kalau bicara hati-hati, bismillah. Makanya saya mohon maaf sekali, mungkin banyak keterbatasan kesalahan yang saya lakukan. Mudah-mudahan Allah selalu tuntun ucapan saya. Walaupun ada hilaf, saya mohon dengan kerendahan hati, mohon dimaafkan. Saya masih berusaha untuk menjadi lebih baik lagi. Sama kita semua pasti lagi berusaha berjuang untuk menata hidup kita lebih baik lagi. Jadi jangan mudah menilai yang tampak, karena kita tidak pernah tahu hati manusia. Berusaha saja tetap prasangka baik kepada Allah dan kepada siapapun juga. Tidak usah mencari-cari kelemahan orang lain. Berhenti, stop. Stop membuka aib saudara-saudara kita. Berusaha mengevaluasi diri kita lebih baik lagi, insya Allah. Jangan sampai gibah, membuka aib saudara kita sama seperti memakan bangkai saudaramu yang sudah mati. Tentunya kita akan sangat merasa jijik sekali. Nauzubillah min dzalik. Hati-hati, setiap perilaku perbuatan akan kembali kepada diri kita sendiri. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ampuni aku ya Allah, ampuni saudara-saudaraku ya Allah, ampuni kami semua ya Allah. Kami gudang dosa, gudang hilang, gudang lupa. Mohon dimaafkan. Tuntun kami ke langkah yang jalan, yang lurus, yang benar, yang baik ya Allah. Insya Allah. Mohon maaf sekali lagi. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Teruslah berusaha menata hati kita, bersihkan hati kita setiap harinya dengan zikrullah, banyak-banyak istighfar. Titip salam saya buat keluarga semua, terutama buat orang tua saya, saudara-saudara saya seiman, seagama, keluarga besar saya yang ada di Sumatera. Semoga semua tetap sehat, tetap semangat, jalani ujian hidup ini dengan iman dan takwa. Tetap berprasangka baik kepada siapapun juga, insya Allah. Kita saling mendoakan dalam kebaikan. Sehat selalu, semoga hidup kita selamat dunia dan akhirat. Mohon maaf sekali lagi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, dunia bahagia, akhirat surga, insya Allah.